Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilatul Aisyah, NIM 48. Di sini saya dengan rekan saya yaitu Arisa Yanuarima, NIM 60 dan Nurul Septiana, NIM 67. Di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kompetensi guru. Adapun pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama kompetensi guru, nomor 2 mengenai kompetensi guru dalam konteks kebijakan, nomor 3, kompetensi guru dalam mengajar. Nomor 4, faktor yang mempengaruhi kompetensi guru. Dan yang terakhir adalah upaya peningkatan kompetensi guru. Nah, kompetensi guru di sini akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama yaitu pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru di sini terdiri dari dua kata, yaitu kompetensi dan guru. Nah, untuk pengertian kompetensi di sini menurut Musfah, kompetensi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu competence yang berarti kecakapan atau kemampuan. Nah, kompetensi di sini juga dikaitkan dengan standar di mana seseorang bisa dikatakan kompeten dalam bidangnya ketika seseorang tersebut mencapai standar yang telah ditentukan. Nah, standar itu bisa ditentukan oleh pemerintah ataupun instansi tertentu. Di sini dipaparkan juga mengenai pengertian kompetensi, yaitu menurut McLeod 1990. Nah, sebagaimana dikutip oleh Anwar yang mendefinisikan kompetensi sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Nah, jadi kompetensi di sini dirancang untuk mencapai suatu kondisi yang telah diharapkan dari sebelumnya. Untuk pengertian kompetensi itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Nah, jadi seorang guru di sini merupakan seorang agen pembelajaran. Jadi guru di sini harus memiliki sebuah kompetensi yang bertindak atau berwujud dalam tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran tersebut. Jadi, kompetensi guru di sini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan kewajiban sebagai pendidik. Nah, seorang guru di sini bisa dikatakan kompetensi apabila telah mencapai standar kompetensi guru yang telah ditentukan. Kompetensi guru di sini lebih merujuk pada kemampuan untuk mengajar dan mendidik sehingga menghasilkan perubahan perilaku terhadap peserta didik. Nah, jadi tidak hanya dilihat dari pengetahuannya saja, namun juga dilihat dari segi kepribadian, sosial, dan profesional sebagai seorang guru agar seorang guru bisa dikatakan seorang guru yang kompeten. Seperti itu. Saya Nurul Septiana, NIM 67 akan mempresentasikan kompetensi guru dalam konteks kebijakan. Kompetensi guru dalam konteks kebijakan ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. Jadi, seorang guru harus mampu mendidik dan membimbing peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Dialogis di sini maksudnya guru harus terbuka dan komunikatif. Secara substantif, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran
evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kondisi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, arif, dewasa, dan wibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kepribadian guru sangat kuat pengaruhnya terhadap tugasnya sebagai pendidik. Kewibawaan guru ada dalam kepribadiannya. Sulit bagi guru mendidik peserta didik untuk disiplin kalau gurunya sendiri tidak disiplin. Peserta didik akan menggugu dan meniru gurunya sehingga apa yang dikatakan oleh guru seharusnya sama dengan tindakannya. Guru yang jujur dan tulus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik berbeda dengan guru yang mengajar karena tidak ada pekerjaan lain. Jadi, seorang guru harus memiliki kompetensi kepribadian agar menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, terdapat kriteria lain kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru, yaitu bersikap inklusif. Maksudnya, guru harus menyatu dengan siswa, selalu bersama dengan siswa, dan paham terhadap perbedaan siswa baik dari segi kondisi, latar belakang, maupun yang lainnya. Kemudian berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia atau di tempat mengajarnya. Kemudian berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Jadi, seorang guru diharapkan mampu memiliki wawasan yang luas dan menguasai materi yang diajarkan. Untuk yang selanjutnya yaitu kompetensi guru dalam mengajar. Nah, kompetensi guru dalam mengajar di sini merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi, di sini seorang guru memiliki kompetensi dalam mengajar tidak hanya dilihat dari pengetahuannya saja, namun bagaimana cara menyampaikan ilmu pengetahuan dan bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diembannya. Nah, untuk yang pertama, kewajiban guru yaitu mengajar dan mengembangkan potensi siswa. Nah, jadi seorang guru di sini memberikan porsi yang banyak terhadap siswa untuk bersifat aktif. Nah, jadi seorang guru dalam pembelajaran tidak hanya bertumpu pada dirinya sendiri, walaupun dirinya sudah dikatakan kompeten atau cerdas dalam mengajar, tapi seorang guru akan lebih dikatakan cerdas apabila seorang guru bisa mengembangkan potensi siswanya melalui partisipasi aktif siswanya dalam pembelajaran, seperti itu. Jadi pembelajaran tersebut tidak hanya bertumpu pada dirinya sendiri, namun pembelajaran tersebut bersifat menggali potensi siswa.
Untuk kompetensi guru yang nomor 2 yaitu merancang pembelajaran yang menarik. Nah, menurut pasal 19 ayat 1 PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa pembelajaran harus disajikan secara menarik, interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi, kemampuan merancang pembelajaran inilah sangat dibutuhkan oleh seorang guru agar siswa tidak merasakan bosan terhadap pembelajaran yang dilaksanakannya. Kompetensi guru dalam mengajar yang ketiga yaitu membangun pembelajaran yang menarik. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, untuk membangun sebuah pembelajaran yang menarik, seorang guru di sini harus mempersiapkan rancangan pembelajaran yang baik pula atau menarik. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran yang baik di sini, William Weston Purkey menyarankan ada 4 hal yang harus terpenuhi dalam pembelajaran. Nah, untuk yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan di sini tidak hanya timbul pada seorang guru yang percaya terhadap muridnya, namun murid juga harus percaya kepada kemampuan seorang guru. Nah, dan mereka di sini saling mempercayai dan saling menghargai terhadap peran mereka masing-masing. Untuk yang kedua yaitu rasa hormat. Nah, rasa hormat seorang guru terhadap siswa di sini dapat dilakukan secara memperdalam rasa kepeduliannya terhadap siswanya. Nah, rasa saling menghormati antara guru dan siswa di sini merupakan dasar terbangunnya tanggung jawab bersama dalam proses belajar dan mengajar. Jadi, dengan rasa hormat di sini, tanggung jawab antara guru dan siswa di sini timbul dalam proses pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu optimisme. Dalam pembelajaran di kelas tidak akan menarik jika seorang siswa dan guru tidak membangun rasa optimis akan potensi yang dimilikinya. Jadi, rasa optimis tersebut diperlukan untuk tidak membuat minder satu sama lain karena perbedaan potensi yang dimilikinya. Nah, untuk yang keempat yaitu kesengajaan. Nah, sesungguhnya siswa di sini bisa mengenali potensinya dan menggali potensinya secara sengaja. Dan peran guru di sini bisa merangsang siswa dalam mengembangkan dirinya atau mengembangkan potensinya. Nah, di sini ada beberapa cara praktis agar belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Nah, untuk yang pertama yaitu ciptakan lingkungan tanpa stres. Jadi lingkungannya di sini tidak menekan ataupun menjadikan siswa tersebut stres seperti itu. Untuk yang kedua, memanfaatkan sarana bermain untuk belajar. Untuk yang ketiga, menggunakan kelima indera anak sebagai jalur belajar. Untuk yang keempat, memakai seluruh isi dunia sebagai ruang kelas. Jadi, ruang kelas di sini tidak hanya terbatas pada bangunan, namun bisa melalui alam ataupun yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga, pentingkan dorongan positif. Jadi, misalkan seorang anak tersebut merasa minder, jadi di sini seorang guru harus mendorong siswanya atau memotivasi siswanya dengan hal-hal yang positif. Nah, untuk yang keenam, gunakan rasa cinta sebagai resep penting dalam pendidikan anak. Jadi yang keenam di sini yaitu melibatkan rasa cinta kita terhadap seorang anak atau peserta didik. Untuk kompetensi guru dalam mengajar yang keempat, yaitu memahami gaya guru adalah gaya belajar siswa. Jadi, gaya mengajar guru yang digunakan di sini merupakan gaya belajar siswa. Nah, seorang guru di sini harus berhasil masuk ke dalam dunia siswa lewat gaya belajar siswa. Jadi, untuk mempermudah siswa dalam memahami pelajaran yang guru jelaskan, seorang guru di sini harus menggunakan gaya belajar atau
maksudnya gaya mengajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, gaya belajar siswa di sini diketahui melalui hasil pengamatan dari kecerdasan siswa tersebut. Untuk yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru akan disampaikan oleh Septin. Faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi guru menurut Gibson dikutip Sumiati dalam Ridwan ada 3 kelompok variabel yang dapat memengaruhi kompetensi guru, yaitu variabel individu. Variabel individu di sini meliputi kemampuan atau keterampilan, latar belakang, yakni keluarga, tingkat sosial, dan pengalaman. Yang kedua, variabel organisasi. Variabel organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. Yang ketiga, variabel psikologis. Variabel psikologis meliputi mental atau intelektual, persepsi, sikap, kepribadian, motivasi. Jadi, dari ketiga variabel ini dapat memengaruhi kompetensi guru, baik dari segi profesional, sosial, kepribadian, maupun pedagogik. Selanjutnya, upaya peningkatan kompetensi guru. Pengembangan profesi guru pada dasarnya adalah peningkatan kualitas dimensi-dimensi kompetensi guru. Beberapa dimensi utama kompetensi guru diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jabatan fungsional mereka. Berikut program-program kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru. Yang pertama ada in-house training atau IHT. In-house training merupakan pelatihan internal yang didasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan meningkatkan kompetensi guru tidak harus dilaksanakan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru yang belum memiliki kompetensi. Strategi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua ada program magang. Program magang merupakan pelatihan yang dilakukan di institusi atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilaksanakan selama periode tertentu. Misalnya, magang di industri otomotif dan sejenisnya. Yang ketiga ada kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilakukan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Yang keempat, ada belajar jarak jauh. Pelatihan jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta dalam satu tempat, yaitu dengan sistem pelatihan melalui internet. Pelatihan ini dipertimbangkan karena tidak semua guru, khususnya di daerah terpencil, dapat mengikuti pembinaan di tempat-tempat yang telah ditentukan. Yang kelima ada pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan atau di lembaga penjaminan mutu pendidikan dan di lembaga lain yang diberi wewenang. Program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Pelatihan khusus atau spesialisasi disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Yang keenam, ada kursus singkat di lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Kursus ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan, seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah,
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, ada pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas tambahan, dan diskusi dengan rekan sejawat. Program ke-8 yaitu pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut ini juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar di luar maupun di dalam negeri bagi guru yang berprestasi. Nah, dari 8 program kegiatan peningkatan kompetensi guru tadi, ada kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama adalah diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya. Selanjutnya ada seminar. Seminar ini memberikan peluang guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya ada lokakarya atau workshop. Lokakarya ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karir guru. Lokakarya dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, dan penulisan RPP. Selanjutnya ada penelitian. Guru dapat melakukan penelitian dalam bentuk tindakan kelas, penelitian eksperimen atau sejenisnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya penulisan buku atau bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berupa diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan. Selanjutnya pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana maupun bahan ajar elektronik. Dan terakhir ada pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya teknologi atau seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan pendidikan atau karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai kompetensi guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.